Halo semuanya, selamat datang lagi ya. Eh, ini ya kita mau bahas sesuatu yang tadi baru ku dengar juga, tapi sebelumnya udah pernah ku dengar juga bahwa kadang kita itu kalau melakukan sesuatu itu lebih gimana ya? Kita punya harapan akan yang kita lakukan itu hasilnya tuh spesifik gitu, kayak ambil contoh. Saat ini kita mengejar karir apapun itu dan kita berharap kayak uangnya nanti banyak gitu. Padahal uang yang banyak itu hasil ya kan, dimana itu biasanya di luar kendali kita. Kenapa aku bilang di luar kendali kita? Karena nggak ada yang tahu. Anggaplah kamu sekarang di perusahaan apa lagi merintis karir, belum tentu perjalanan karirmu mulus-mulus aja gitu. Atau kamu yang lagi menjalankan bisnis, belum tentu bisnisnya lancar-lancar aja. Atau yang sekarang sedang bergelut di dunia profesional apapun ya kan, atau kayak gini jadi konten kreator, belum tentu nantinya uangnya bagus gitu. Dalam kategori bagus itu perspektif masing-masing kan. Tapi poinnya yang mau aku bilang itu bahwa kadangkala yang perlu kita pikirkan itu bahwa kita harus lebih peka bahwa apa yang kita lakukan ini adalah hal yang menyenangkan nggak. Karena gini, ada rentang nih kan, ini kita mulai untuk mencapai goal yang kita mau tadi, sedangkan ini hanya satu titik ke satu titik. Perjalanan dari satu titik ke satu titik itu panjang gitu. Nah ini rentangnya. Rentang ini yang harus kita pikirkan. Selama proses perjalanan ini, apakah kita senang melakukannya? Karena kita akan lebih lama di sini daripada menggapai hasil yang tadi. Hasil itu ya bisa dapat bisa enggak kan, tapi masalahnya selama proses perjalanan ini apakah kita bahagia melakukannya? Itu poin yang mau ku bahas di sini. Kenapa itu jadi penting? Karena kalau kita aja nggak bahagia melakukan menjalani prosesnya, bisa jadi kita putus di tengah jalan. Dimana itu nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya kalau kita udah tahu gitu, udah tahu bahwa kita bakal senang menjalani prosesnya daripada hasil yang didapat setelah itu. Karena itu yang lebih lama gitu. Itu yang akan kita hadapi terus menerus daripada hasil yang akan kita dapat. Perjalanan itu kalau nggak kita nikmati, ini pertanyaannya, apakah ada orang yang nggak menikmati perjalanannya tapi sampai ke tujuannya? Ada, banyak. Kalau kamu tanya orang-orang yang udah berada di puncak karirnya, contoh dia udah jadi manajer, udah jadi apa namanya, jadi bilanglah jadi CEO atau vice president di sebuah perusahaan, atau jadi presiden ya kan. Intinya pasti ada mereka yang kayak ada kerjaannya tuh dia ngeluh gitu sama kerjaan yang nggak bisa, dengan kesibukan yang banyak nggak bisa kumpul sama keluarga dan sebagainya gitu. Tapi mereka tetap melakukannya ya. Mungkin mereka punya pemikiran sendiri mengenai hal itu kan. Entah, aku kayaknya malas keluar dari zona ini, ya nggak apa-apa juga. Ada yang kayak gitu, contoh dia jadi dokter ya kan, dia udah sukses di dunia kedokteran tapi sebetulnya dia nggak bahagia kali gitu. Dan itu nggak apa-apa juga. Tapi poinnya di sini kan alangkah lebih senangnya kalau kita dalam proses menggapai apa yang kita impikan dan kita bahagia. Karena hasilnya tuh nggak ada yang tahu, we never know ya kan, nggak ada yang tahu. Tapi perjalanan itu kita tahu. Memang ini butuh yang namanya coba terus menerus. Kita senang nggak dengan perjalanan ini? Dan cara mencoba itu nggak cuma 1 hari 2 hari, memang
nggak apa-apa juga ketika kita melakukan ini kita lagi mencoba nih. Contoh, ambil contoh aku saat ini lagi mencoba yang namanya menjadi stand up comedian ya kan. Aku pun belum bisa mengatakan bahwa dalam proses menjadi stand up comedian tuh aku bahagia, belum bisa juga. Maksudnya karena aku baru open mic 4 kali gitu, itu belum teruji. Mungkin udah kalau nanti aku udah open mic sampai puluhan kali atau ratusan kali dan aku ngerasa bahwa proses aku uji materi, nulis dan semuanya itu lebih menyenangkan daripada entah ketawa penontonnya, mungkin aku akan bilang bahwa ini adalah satu hal yang bakal ku perjuangkan gitu, karena dalam prosesnya itu membuat aku bahagia gitu. Sejauh ini mungkin bahagia karena masih sedikit waktu yang kuhabiskan untuk itu, walaupun belum ada hasilnya. Justru bisa dibilang keluar uang ya kan. Contoh mau open mic itu kan kita harus kayak menyempatkan waktu. Relax guys. Ya, menyempatkan waktu. Kita harus menyempatkan waktu. Kita harus sebelumnya udah nulis materinya itu. Habis itu kalau kita udah sampai ke venue-nya, kita harus kayak beli sesuatu gitu, supaya memang itu persyaratannya. Kayak ya kan nggak mungkin kamu datang sekedar open mic ya tanpa beli makan beli makanan atau minuman ya kan. Pihak kafe kan pasti pengen dapat keuntungan juga dari fasilitas yang mereka sediakan gitu. Jadi sejauh ini masih menyenangkan, tapi aku nggak tahu ke depannya kan gitu. Dan satu itu memang aku lagi kuliah menyelesaikan pendidikan, dan aku pun belum tahu karena aku hari itu sempat putus kuliah seperti yang udah aku bilang sebelumnya, apakah jalur hukum ini adalah tempat aku untuk istilahnya proses yang bahagia. Tapi sejauh ini aku jalani aja gitu ya. Gimana ya, cara ngujinya tuh banyak cara. Salah satunya tadi aku bilang dengan waktu. Kalau semakin panjang kamu di situ tapi kamu mikirkan bahwa ya prosesnya tuh buat kamu happy aja, jalani gitu. Dan salah satu lagi cara ngujinya, sesuatu yang membuat yang prosesnya itu membuat kamu bahagia, itu hal tersulit yang terjadi di proses itu aja membuat hal tersulit dalam proses itu aja membuat kita bahagia. Contoh nih, ambil contoh tadi aku dalam proses menjadi stand up comedian. Aku itu pertama kali open mic itu ngebom, nggak lucu, justru materiku hancur kali. Open mic kedua pun masih nggak lucu gitu. Open mic ketiga masih dapat tipis-tipis. Yang keempat lah baru betul-betul pecah. Dan itu gimana? Kalau boleh ini mungkin nggak menyenangkan ya kan? Ini nggak menantang aku gitu. Nggak buat aku kayak aku harus lebih baik gitu kan. Mungkin di open mic pertama aku udah kayak buket jiwa aku mungkin gitu. Entah, mungkin aku orang yang memang sedang tantangan ya. Tujuan awal aku ikut istilahnya open mic, mencoba menjadi stand up comedian, itu tujuan utamanya tuh awalnya bukan pengen lucu memang, tapi pengen ngelatih kemampuan berbicara, kemampuan public speakingku. Kenapa itu yang pengen kulatih? Karena kurasa aku orang yang senang ngobrol gitu, senang ngomong. Buktinya sampai sekarang aku ini buat video ini. Ya padahal yang nonton nggak ada. Yang nonton nggak ada, tapi kurasa menyenangkan gitu bisa ngomong terus menerus. Dan kupikir salah satu medianya selain di YouTube, selain Instagram, TikTok, ya menjadi stand up comedian adalah cara ngomong yang enak gitu. Dan cara kita bisa kritis dengan bercanda gitu.
bukan mengkritiskan bercandaan, tapi berkritis dengan bercanda, itu beda ya, dengan cara bercanda. Jadi aku bisa ngomong apa aja tapi dengan konsep bahwa itu bercanda gitu, dimana tentunya aku belajar gitu caranya supaya tidak menyinggung, supaya itu tidak bisa dikenakan pasal makar gitu kan, supaya tidak terkena istilah somasi dan sebagainya gitu. Walaupun siapa juga mau mensomasi kan, orang nggak ada yang tahu. Tapi satu sisi itu tujuan utamaku awalnya melatih public speakingku. Pada akhirnya ini aku dapat kelucuan dari materi yang sudah aku buat, itu bonus saja gitu, bonus saja. Pada akhirnya aku bisa ikut kompetisi nantinya, itu pun bonus, itu pun bonus. Kalau ditanya ada nggak ambisi untuk ikut kompetisi, ada. Untuk menang ada, tetap ada. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Aku pun lagi nguji diri aku bahwa apakah aku senang dalam proses ini, apakah aku senang dalam menjalani perkuliahanku gitu. Tapi satu hal, ada hal-hal yang memang kalaupun kamu nggak senang, jangan buru-buru keluar. Contoh kayak kuliah. Kesalahanku dulu, aku nggak senang tapi aku buru-buru keluar. Padahal selesaikan aja. Kenapa gitu? Karena gimana ya? Itu boleh nggak setuju, tapi itu caramu berbakti kepada orang tua. Kalau orang tuamu memang mampu, maksudnya kan orang tua kan kadang gini, mama mampu loh biayai, jadi kuliah aja lah gitu. Itu cara kamu berbakti, itu aja. Nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu. Nggak usah mikir tamat kamu kuliah bakal jadi ini. Aku aja nggak ada mikir lagi kayak gitu. Ya selesai aku udah dapat gelar sarjana, terserah lah. Mau apapun peluangnya nanti. Karena aku kan gini, saat ini aja aku jadi ojol kan gitu. Itu proses dimana ojol adalah cara aku untuk dapat uang untuk bertahan hidup. Sedangkan aku jadi stand up comedian, content creator dan sebagainya, itu adalah cara aku menjalani hobiku gitu, cara aku menghidupkan hobiku gitu. Jadi hobiku ini kan tentu ada hal yang harus kita keluarkan, salah satunya biaya. Tentu aku harus cari uangnya karena hobiku belum menghasilkan. Salah satunya aku cari hal-hal yang menghasilkan, walaupun itu belum tentu terlalu menyenangkan gitu. Contoh ngojek itu bagiku bukan hal yang menyenangkan karena kita nggak ada skill di situ dan itu nggak memberi kepuasan gitu. Kita hanya ngulang rutinitas. Kau nggak ada dapat skill apa-apa karena bawa motor itu ya normal gitu, udah biasa gitu. Komunikasi yang terjadi pun ya terlalu biasa gitu, kayak biasa aja gitu. Sedangkan aku itu ingin melakukan sesuatu yang itu menaikkan skillku sedikit. Bukan hanya repetisi, pengulangan. Tapi itu pun masih perlu diuji. Maksudnya masih perlu diuji gimana? Aku di stand up itu aku bilang masih baru kan, masih baru gitu. Pada akhirnya kalau itu jadi repetisi dan aku ngerasa nggak ada peningkatan, mungkin aku akan bisa jadi mencari hal yang lebih besar dari stand up itu, ataupun terjun ke bidang-bidang yang masih di samping-sampingnya gitu. Impian kita besar, semua impian kita besar. Tapi poinnya di sini, kalau dalam proses mencapai impian itu dan dalam proses itu kita bahagia, itu luar biasa. Oke, sampai di sini dulu. Dah.